saya tegaskan dahulu bahwa di dalam kita berinteraksi sebagai bagian dari masyarakat perdagangan multilateral atau menjadi anggota dari WTO, itu sebenarnya biasa kita melakukan suatu proses sengketa ya, litigasi sebagai exercising policy kita, ya, sepanjang memang kita punya yang ditempuh oleh pemerintah kan sangat legitimate. Nah, jadi kalau menang kalah itu hal yang ya resiko dari satu proses bersengketa. Nah, untuk sampai kepada posisi yang boleh dikatakan misalnya kalah ya, sebenarnya bukan kalah menang sebenarnya, bukan kalah menangnya gitu, tapi seberapa jauh kita bisa mempertahankan satu platform kebijakan, rejim kebijakan yang memang sebagai anggota WTO itu kita diharapkan konsisten dengan prinsip-prinsip aturan yang ada. Nah, ini kita juga harus mampu memberikan satu penjelasan kepada masyarakat dunia, termasuk ke lembaga WTO sendiri. WTO sendiri saja sekarang aturan-aturannya dan tata kelolanya saja juga menjadi subjek dari banyak negara anggota yang menganggap bahwa WTO sendiri sudah harus direformasi. Dan kita melihat itu juga bahwa ini dalam konteks itu tadi ya, kita melakukan berbagai macam kebijakan untuk kepentingan strategis nasional itu ya kita pertahankan. Dan untuk mencapai ke sana itu prosesnya panjang sekali, Mbak. Jadi ini yang tahap sekarang panel sudah awal sampai saja. tahap mana nih Pak? Ya. Pak Jatmiko. Sekarang ini kita masih di panel awal, jadi panel sengketa yang paling pertama. Nah, di WTO sendiri itu ada two tiers proses. Artinya para pihak yang bersengketa, manakala nanti sudah ada keputusan di panel sengketa yang awal, itu punya hak penuh untuk melakukan banding. Ya, katakan Indonesia melakukan banding ya atas keputusan whatever is the decision dari panel. Itu pun kalau misalnya ternyata kita punya melakukan kegiatan appeal, pihak EU pun bisa melakukan cross appeal, banding baliknya. Jadi kalau nanti setelah itu inkrah ya, atau kalau tidak melalui banding ada beberapa opsi yang lainnya. Nah, untuk mengantisipasi itu sebenarnya masih banyak alternatif kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia. It's not only tarif, cuman saya nggak mau, ya ini kan sebenarnya apa yang dibicarakan itu masih dalam konteks RHS ya. Kalau kita bicara, ini kan kepentingan strategis, masa kita buka-buka langkah-langkah. Tapi Indonesia tetap pada stance awalnya begitu ya? Oh iya, kita sangat berkeyakinan punya begini loh. Jadi kenapa kita mengambil kebijakan ini? Karena kita melihat bahwa semua negara itu punya hak untuk memberdayakan sumber daya alam untuk kemakmuran yang masing-masing. Itu yang paling fundamental, paling legitimate, ya kan? Dan kemudian berikutnya kita juga ingin menjadi negara yang tidak hanya mengekspor bahan mentah kan? Kita ingin mengangkat status negara kita menjadi negara yang maju, mampu memproduksi barang-barang, produk hilir turunan, sehingga program hilirisasi itu ya memang ya harus kita lakukan dan harus didukung oleh berbagai macam perangkat kebijakan yang akan mendukung tujuan itu. Dan ini kita, kalau ada yang men-challenge dari berbagai macam sudut, ya kita hadapi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kita di pemerintah, kami dari berbagai macam kementerian lembaga selalu siap dan berusaha maksimal. Nah, kalau saya intinya kita mohon dukungan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh elemen untuk bisa mewujudkan ini. Itu aja. Karena juga bukan komoditi yang pertama juga digugat ya. Waktu itu kita juga pernah sempat CPO juga mengalami hal yang sama ya. Oh, kita kalau bersengketa mengalami yang namanya ya tadi kalau kata pakai diksi kalah menang, kita sudah pernah menang, kita sudah pernah kalah. Jadi ini hal yang biasa. Saya ke Bu Medi ya. Anda melihatnya seperti apa sebagai salah seorang pelaku begitu dengan stance Indonesia begitu ya, dan sekarang sedang digugat WTO walaupun mungkin kita hilangkan statement kalah menang itu begitu ya, tapi kita hanya ingin mengedepankan stance untuk memperbaiki juga tata kelola nikel, itu yang selalu dinot oleh Pak Presiden ya. Anda melihatnya seperti apa Bu Medi? Bu Medi masih bersama dengan kami? Ya, Bu Maria. Silakan. Sorry lah signal tadi.
Ya, sebenarnya kalau kami dari sisi pelaku hulu industri hulu nikel yaitu penambang Indonesia, kami juga mengikuti ya dan beberapa dari kementerian termasuk Kementerian Perdagangan juga beberapa kali meminta masukan dari kami para pelaku dari Kementerian Marves, SDM dan terkait juga masalah gugatan sebenarnya kan ini berawal dari berhentinya sisi kami para pelaku hulu, kami mengikuti apapun putusan atau dan kami mendukung pemerintah kita ya, bagaimanapun juga kan ini bapak kita sendiri ya, rumah kita sendiri. Dari sisi kami juga berdasarkan data kami berulang kami sampaikan dengan berdirinya industri hilirisasi. Kalau ditanya berhasil nggak industri hilir? Sangat amat berhasil. Bahkan saat ini kami takut loh Bu Maria, Pak Jatmiko. Kenapa? Karena industri hilir nikel kan sudah begitu masif berdiri ya. Sudah sekitar 31 pabrik beroperasi dan sekitar 81 pabrik nanti akan berdiri. Bahkan dari data Kementerian Investasi pun masih ada banyak beberapa perusahaan yang akan mendirikan hilirisasi nikel, processing nikel baik pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Kekhawatiran kami adalah sustainable atau ketahanan cadangan raw material ini ya. Kami takut karena di tahun 2025 menurut perhitungan APNI akan menyerap sekitar 250 juta ton biji nikel. Mau sampai kapan pabrik ini berdiri? Ya, kami takut malah pabrik itu sendiri yang akan kehabisan bahan baku. Indonesia nomor 1, tapi nikel ini nggak beranak. Ulang-ulang kita bilang ini nggak beranak ya pasti akan habis. Nah,